Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Dewan Juri yang terhormat, terima kasih telah memberikan waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Rizky Alfi Maulana. Saya berasal dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Subang. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai tim pemerintah dan sebagai pembicara pertama, izinkan saya untuk membahas mosi perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik adalah sesuatu sikap yang tidak bermoral. Sebelum masuk ke pidato argumentasi saya, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu definisi apa itu apatis sendiri. Apatis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah acuh tak acuh, tidak peduli, dan merasa bodoh amat. Jadi, apatis dapat diartikan sebagai suatu sikap tidak peduli dengan segala hal yang terjadi di sekitarnya maupun dalam lingkup yang lebih luas. Sedangkan, secara garis besar, apatis terhadap politik adalah sikap yang dimiliki oleh seseorang yang tidak berminat dan tidak punya perhatian pada orang lain, situasi baik gejala umum ataupun gejala khusus yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, apatis terhadap politik ini tidak memiliki kemampuan melaksanakan tanggung jawabnya baik secara pribadi maupun sebagai masyarakat dalam proses perpolitikan di negara Indonesia. Dengan ini, saya mendukung penuh mosi perdebatan kali ini. Apatisme ini sangatlah tidak bermoral karena sudah sepatutnya kita sebagai warga masyarakat memikirkan secara sungguh-sungguh, memikirkan secara detail bagaimana keberlangsungan hidup kita, keberlangsungan politik kita di masa yang akan datang. Yang dikhawatirkan pada saat ini adalah apabila sikap apatisme ini terjadi marak ramai terhadap para kaum muda. Padahal anak muda itu sendirilah yang akan menjadi cikal bakal penerus bangsa. Anak muda sangat dibutuhkan bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa. Kaum muda ini diharapkan mempunyai ide-ide, diharapkan mampu berpikir kritis untuk bisa mengubah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju dan bangsa yang lebih baik di masa yang akan datang. Namun, bagaimana jika generasi muda malah menjadi apatis terhadap politik? Bukankah nanti yang akan memegang tongkat pemerintahan adalah kaum milenial? Jika sejak muda saja sudah apatis terhadap politik, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Apakah itu akan menjadi bumerang untuk kita sendiri dan itu akan menjadi awal mula kehancuran bagi bangsa Indonesia? Bukti nyata apatisme kaum muda terhadap politik pada saat ini sudah ramai terlihat, yaitu masih banyaknya kaum muda yang masih memilih untuk golput dalam pemilihan umum atau tidak menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan umum. Padahal satu suara saja dalam pemilihan umum itu sangat berarti dan sangat menentukan masa depan bangsa itu sendiri. Hal ini berarti mereka enggan untuk berpartisipasi dalam proses politik di Indonesia dan mereka tidak ingin politik di Indonesia itu maju. Survei indikator yang dirilis pada tahun 2021 menyebutkan bahwa sebanyak 64,7% anak muda yang menjadi responden menilai partai politik atau politisi di Indonesia tidak terlalu baik sama sekali atau tidak terlalu baik dalam mewakili aspirasi masyarakat. Angka yang tercantum bukan lagi angka yang sedikit, bukan lagi angka yang cuman sekedar pemanis, tapi angka yang dihasilkan sudah lebih dari setengah populasi anak muda di Indonesia yang tidak bisa mewakili aspirasi masyarakat. Coba kita bayangkan jika angka ini terus bertambah dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, apa yang akan terjadi ke depannya terhadap perkembangan politik di Indonesia? Apakah itu tidak akan membuat Indonesia menjadi negara yang terus mundur dan terus mengalami kemunduran? Di balik itu semua, pemerintah sudah banyak melakukan upaya-upaya, sudah mengupayakan untuk meningkatkan partisipasi politik dari kaum milenial dan kaum muda. Salah satunya menyediakan akses atau fasilitas-fasilitas yang memadai kepada pemuda-pemuda untuk mendukung kegiatan politik di negara ini. Di antaranya memberikan pendidikan atau sosialisasi politik dari berbagai media seperti media sosial layaknya Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain.
sudah banyak website-website pemerintah yang memberikan sosialisasi, yang memberikan pengarahan-pengarahan kepada kaum milenial untuk terus berperan aktif dan tidak berdiam diri saja dalam mengikuti sistem perpolitikan, roda perpolitikan di Indonesia. Lalu generasi muda ini pula dibina untuk memiliki kemampuan yang dapat menyaring informasi terkait politik di media sosial agar dapat memahami tindakan-tindakan apa saja sih yang dilakukan oleh elit-elit politik. Seharusnya kita sebagai kaum milenial menyikapi semua kemudahan, semua fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah dengan turut serta bersikap aktif dalam memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, yang tentunya masukan-masukan tersebut dapat membangun, dapat menjadikan pemerintahan Indonesia ini ke arah yang lebih baik, bukan hanya sekedar diam saja dan diam di zona nyaman tanpa memberikan apapun untuk perpolitikan negara kita. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan tahun politik, maka dari itu generasi milenial untuk dapat selektif memilih calon pemimpin dan berani menolak politik uang atau yang biasa masyarakat sebut dengan serangan fajar. Dari pemaparan yang telah saya paparkan barusan, terdapat kesimpulan bahwa kita sebagai anak muda haruslah berperan aktif, dilarang keras untuk apatis dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Kita sebagai kaum milenial harus berperan aktif, dan kita perlu ingat bahwa di masa yang akan datang kitalah pemeran utama dalam sistem perpolitikan di Indonesia, di bangsa kita ini. Dengan ini saya Muhammad Rizky Alfi Maulana sekali lagi menegaskan, saya mendukung penuh mosi perdebatan ini jika apatis terhadap politik adalah suatu sikap yang tidak bermoral. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.